Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah pagi ini kita mau datang menghadap Allah Bapa di sorga. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan firman-Nya. Biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami ada lagi di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menantikan lawatan-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mengarahkan hati kami hanya tertuju kepadamu. Lalu ketika kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar. Lalu kebenaran itulah yang mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah itu kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini ada satu ajakan di mana Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus berkata ikutilah teladanku? Bahkan hal ini juga dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara, kenapa Paulus menekankan akan hal ini? Dan jawabannya bisa ditemukan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Firman Tuhan katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara perhatikan baik. Ternyata ketika Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku, ini bukan tanpa alasan. Sebab kunci dari teladan hidup Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Dimana kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengikuti teladan hidupnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Ia hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus mengikuti seluruh cara hidupnya. Kita harus mengikuti gaya hidupnya. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti cara hidupnya Tuhan, kita tidak mau mengikuti gaya hidupnya Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak percaya. Kalau saudara mengaku percaya tetapi saudara tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan. Apapun alasannya saudaraku, sekalipun kita berkata kita orang Kristen, ingat baik, Kristen itu artinya sama seperti Kristus.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang tidak mau hidup mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus, itu artinya mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Bagaimana dengan hidupmu saat ini, saudaraku? Apakah selama ini engkau sudah sungguh-sungguh hidup mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus? Apakah engkau sudah hidup mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus? Jika belum, maka saudara, engkau sedang tidak percaya kepada Tuhan. Engkau sedang hidup menjadi seteru salib Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Artinya begini, apapun keadaan hidup kita saat ini, apapun keadaan hidup kita harus tetap berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa Rasul Paulus mengatakan akan hal ini kepada jemaat di Filipi sambil menangis. Bahkan dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Rasul Paulus mengatakan akan hal ini bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Kerap kali kukatakan kepadamu artinya sudah berkali-kali. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan itu, saudaraku. Orang percaya yang hidup menjadi seteru salib Kristus, maka firman Tuhan katakan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Sekali lagi, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Dengan kata lain, di balik kematian nanti, orang-orang seperti ini tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena selama hidup di dunia ini, mereka hanya mengejar perkara-perkara duniawi, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itulah sebabnya sudah berulang kali saya katakan dalam hampir setiap renungan, saudaraku, jangan lagi mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Berhenti bersahabat dengan dunia ini, karena itu akan membawa kita hanya berjalan menuju pintu kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang seperti Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Karena Rasul Paulus tahu benar, jika ia tidak mengikuti teladan Kristus, maka sekalipun ia telah melayani Tuhan, bahkan seluruh hidupnya telah diserahkan hanya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi pada akhirnya di balik kematian nanti ia akan ditolak oleh Tuhan. Itulah yang Paulus pikirkan. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, perhatikan baik. Paulus terus melatih tubuhnya, bahkan dikatakan menguasai seluruhnya. Artinya, ia harus berjuang, ia harus berusaha untuk benar dalam segala hal. Untuk benar di dalam sikap, di dalam perkataan. Untuk benar di dalam seluruh aspek hidupnya. Saudara, bahkan Rasul Paulus rela melepaskan apa yang selama ini menjadi kesenangan hidupnya. Dan ia menganggap semuanya itu sampah. Hanya dengan satu tujuan, supaya ia bisa memperoleh Kristus. Dan segenap hidupnya diserahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Tuhan Yesus, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, ingat baik, kalau saat ini saudara tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, kalau saat ini saudara tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini,
saudara masih tetap bersahabat dengan dunia ini, maka dapat dipastikan saudaraku, engkau sedang berjalan menuju api kekal dan akan terbuang ke dalam neraka bersama-sama dengan iblis saat hari penghakiman Kristus tiba. Kenapa? Karena Bapa akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami supaya kami memperhatikan segenap keberadaan hidup kami. Apakah selama ini kami sudah berjalan mengikuti jejak hidup-Mu atau belum? Dan kalau kami harus jujur, maafkan kami ya Bapa, ampunilah kami karena kami belum sungguh-sungguh berjalan mengikuti jejak kehidupan-Mu ya Tuhan. Kami mau diubah, kami mau dibaharui. Saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan Bapa di sorga, di mana kami rindu dalam sepanjang hari hidup kami. Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami, pimpinlah kami untuk terus berjalan di dalam seluruh kebenaran. Lalu kami tetap menjaga kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami, sikap, perkataan, tindakan, perbuatan kami, supaya semua yang kami lakukan benar-benar serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup benar di hadapan Bapa di sorga, karena kami tidak ingin kehidupan kami saat ini menjadi sia-sia. Ketika nanti kami menutup mata, kami rindu Engkau menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Bapa, kami mengangkat tangan, tandanya kami menyerah di dalam tangan-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, teruslah berjalan mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus Kristus sampai di akhir hidup kita. Shalom.